Sejak 2022, negara-negara di Eropa dan Amerika telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Rusia untuk mengganggu perekonomiannya. Namun, Rusia segera merespon tekanan-tekanan ini dan secara aktif mencari kemitraan ekonomi baru untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh sanksi-sanksi ini. Kolaborasi ekonomi antara Tiongkok dan Rusia telah menarik perhatian yang besar, dengan kedua negara menandatangani kesepakatan besar senilai 518 triliun rupiah yang mencakup 100 juta ton minyak dan 10 miliar meter kubik gas alam. Minggu lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Tiongkok, menyuntikkan vitalitas baru ke dalam kesepakatan penting senilai 549 triliun rupiah. Jadi bagaimana Tiongkok membantu Rusia menerobos melawan blokade Barat? Manfaat strategis penting apa yang dibawa kerjasama ini ke Tiongkok dan Rusia? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Pada tahun 2022, konflik dimulai antara Rusia dan Ukraina. Untuk mendukung Ukraina, negara-negara Barat memberlakukan beberapa putaran sanksi ketat terhadap Rusia. Mereka membekukan aset asing pejabat tinggi Rusia, bank sentral, dan perusahaan-perusahaan besar dengan total lebih dari 4,7 kuadriliun rupiah. Selain membekukan aset, mereka juga membatasi ekspor produk-produk berteknologi tinggi seperti chip ke Rusia. Hal ini menciptakan kesulitan yang besar bagi Rusia dalam meningkatkan industri dan teknologinya. Selain itu, Barat menghapus 7 bank Rusia dari sistem SWIFT yang digunakan untuk transaksi keuangan dunia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Rusia kesulitan menerima pembayaran asing yang berdampak parah pada perdagangan internasional. Pembatasan metode pembayaran menyebabkan banyak bisnis menghadapi masalah operasional yang serius. Sebelum sanksi, Rusia memiliki perdagangan minyak yang berkembang pesat dengan Eropa, dengan harga mencapai Rp1.200.000 per barel. Namun, sanksi tersebut telah mempersulit Rusia untuk mengekspor minyak ke Eropa, yang menyebabkan banyaknya stok minyak yang tidak terjual. Menghadapi dilema ini, Rusia dengan tegas menyesuaikan strateginya, dan meluncurkan kerjasama perdagangan minyak dengan India. Harga minyak Rusia telah turun drastis dalam transaksi dengan India, sekarang hanya Rp1 juta per barel. Situasi ini memungkinkan India mengimpor 50,84 juta ton minyak dari Rusia setiap tahun, yang menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi Rusia setiap tahun. Pada tanggal 15 September 2022, Tiongkok, Rusia, dan Mongolia mengadakan pertemuan penting untuk membahas pengembangan koridor ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia. Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan yang luar biasa dalam perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Rusia, mencapai 4,3 triliun rupiah, yang merupakan peningkatan 29,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kemitraan ini telah membantu Rusia mengurangi beberapa kerugian ekonomi. Faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Rusia adalah Olimpiade musim dingin 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara pembukaan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan terlibat dalam pembicaraan penting sesudahnya. Selama diskusi ini, kedua negara menandatangani 15 perjanjian kerjasama terkait minyak dan gas alam. Menurut kesepakatan tersebut, Rusia akan memasok 100 juta ton minyak ke Tiongkok selama dekade berikutnya, memberi Rusia pasar yang andal dan memastikan keamanan energi Tiongkok. Selain itu,
Gazprom akan mengirimkan 10 miliar meter kubik gas alam setiap tahunnya ke China National Petroleum Corporation melalui jalur timur jauh Tiongkok Rusia, dengan total perjanjian senilai 546 triliun rupiah. Sebagai hasil dari kerjasama ini, PDB Rusia diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,9% pada tahun 2023, meskipun sanksi Barat gagal berdampak besar pada sektor transportasi dan keuangan Rusia. Pada bulan Februari 2024, pemerintah Inggris mengumumkan di situs web resminya bahwa mereka akan mengenakan lebih dari 50 sanksi baru terhadap individu dan perusahaan yang terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Sanksi-sanksi ini secara khusus menargetkan sumber pendapatan utama Rusia, termasuk pembatasan perdagangan berlian, logam, dan energi. Pada bulan Maret 2024, Uni Eropa juga menyetujui sanksi putaran ke-13 terhadap Rusia, memasukkan hampir 200 entitas dan individu ke dalam daftar hitam. Uni Eropa menyatakan bahwa mereka akan memperpanjang sanksi yang ada terhadap Rusia hingga 25 Februari 2025. 12 putaran sanksi Uni Eropa sebelumnya telah mempengaruhi sektor-sektor seperti minyak, gas, batu bara, dan suku cadang pesawat. Jika sanksi-sanksi ini ditegakkan sepenuhnya, sanksi-sanksi ini akan berdampak besar terhadap ekonomi Rusia. Wall Street Media melakukan analisis yang memperkirakan bahwa jika rencana sanksi Barat untuk tahun 2024 berhasil, PDB Rusia mungkin turun sebesar 3% pada tahun 2025, yang berpotensi meningkat hingga penurunan sebesar 5%. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan bahwa tekanan ekonomi jangka panjang akan menyebabkan ekonomi Rusia kembali ke level seperti 15 tahun lalu pada tahun 2030. Menanggapi sanksi ini, Rusia dan Tiongkok menandatangani perjanjian penting pada tahun 2022, di mana Tiongkok setuju untuk membeli 100 juta ton minyak dan 10 miliar meter kubik gas alam dari Rusia, dengan total 546 triliun rupiah. Namun, pipa Siberia 2, yang dimaksudkan untuk mengangkut gas alam, belum selesai dibangun, sehingga membatasi kapasitas transmisi gas. Untuk mengatasi hal ini, Tiongkok dan Rusia telah memutuskan untuk mempercepat pembangunan pipa Siberia 2, yang akan dimulai pada tahun 2024, dan akan memiliki kapasitas transmisi gas tahunan sebesar 50 miliar meter kubik. Pipa tersebut direncanakan selesai pada tahun 2028, dengan pengangkutan gas alam dimulai pada akhir tahun tersebut. Pada saat yang sama, Tiongkok berencana untuk memindahkan 100 juta ton minyak dari Rusia melalui Kazakhstan. Namun, pembatasan transit telah membuat hal ini lebih sulit. Baru-baru ini, Senat Kazakhstan menyetujui perjanjian penting untuk menaikkan jumlah minyak Rusia yang dikirim ke Tiongkok dari 7 juta ton menjadi 10 juta ton. Tahun ini, kerjasama untuk 100 juta ton minyak tersebut diharapkan akan dimulai secara resmi. Keuntungan apa yang akan diberikan hal ini kepada Rusia? Sebelum konflik Rusia-Ukraina, Rusia menyediakan 156 miliar meter kubik gas alam ke Eropa setiap tahun. Setelah konflik dimulai, banyak negara Eropa mulai mengurangi ketergantungan mereka pada gas Rusia. Akibatnya, ekspor gas harian Rusia ke Eropa diperkirakan turun menjadi 77,6 juta meter kubik pada tahun 2023, turun dari 174,8 juta meter kubik pada tahun 2022. Kesepakatan gas alam antara Tiongkok dan Rusia telah menciptakan pasar yang stabil dan penting bagi Rusia, dengan perjanjian sebelumnya memasok 38 miliar meter kubik gas alam setiap tahun. Penyelesaian jaringan pipa Siberian 2 akan meningkatkan kapasitas menjadi 48 miliar meter kubik.
Dengan pertumbuhan ini, diharapkan kemitraan Rusia akan menguasai lebih dari 50% pasar gas alam dunia dalam 2 dekade mendatang. Yang lebih penting lagi, jaringan pipa Siberian 2 akan memungkinkan Rusia mengekspor gas alam ke negara-negara Asia, memposisikan Asia sebagai sumber energi alternatif bagi Eropa, dan meningkatkan pengaruh Rusia di dunia yang mengglobal. Harga minyak internasional telah lama menjadi indikator ekonomi dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konflik ekonomi antara negara-negara Barat dan Rusia telah menyebabkan ketidakstabilan harga minyak. Awalnya, harga berfluktuasi antara Rp1.000.000 dan Rp1.250.000 per barel, tetapi melonjak melewati Rp1.900.000 per barel karena konflik ini. Harga minyak yang tinggi mengakibatkan naiknya biaya transportasi, produksi dan biaya hidup bagi negara-negara pengimpor minyak yang memaksa mereka untuk mengurangi pembelian minyak. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan berkurangnya ekspor dari negara-negara penghasil minyak utama dan penurunan produksi minyak. Dalam konteks ini, kemitraan antara Rusia dan Tiongkok menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya menyediakan pasar yang stabil bagi Rusia untuk ekspor minyak, tetapi juga memenuhi permintaan Tiongkok yang terus meningkat sebagai salah satu importir minyak terbesar. Hubungan yang saling menguntungkan ini akan menghasilkan puluhan miliar dolar bagi Rusia setiap tahunnya. Kerjasama energi antara Tiongkok dan Rusia memberikan keuntungan yang besar bagi kedua negara. Tiongkok bergantung pada impor lebih dari 500 juta ton minyak setiap tahunnya, dengan 60% bersumber dari Timur Tengah. Ketergantungan yang besar ini membuat Tiongkok rentan terhadap gangguan di kawasan tersebut. Ketidakstabilan baru-baru ini dan pemotongan produksi OPEC telah mempersulit impor minyak Tiongkok. Dengan bermitra dengan Rusia, Tiongkok dapat mengurangi ketergantungannya pada minyak Timur Tengah dan mengeksplorasi jalur impor baru. Selain itu, sebagian besar minyak dari Timur Tengah harus melewati Selat Malaka, yang berada di bawah kendali Amerika. Mengingat hubungan yang tegang antara Tiongkok dan Amerika, kerjasama energi dengan Rusia memungkinkan Tiongkok untuk mengimpor minyak langsung dari Rusia, meminimalkan risiko transportasi. Jadi, apa pendapat Anda mengapa Tiongkok dan Rusia menandatangani perjanjian minyak dan gas? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.